싱가포르 전시에 문제가 생겼어요. 엄마한테 빌려간 그 1,000만 원 이혼했다고 입 싹 닦으셨죠? 그것도 그놈의 배려였는지. 그 집에서 20년을 살았는데 아줌마 우리한테 그 집까지 뺏어가면 정말 벌받아. 아니 빈 전시장 하루 이틀 보는 것도 아니고. Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita coba untuk review drama terbaru yang berjudul Call It Love episode 1. Ini dia by Mimin, semoga gak kena CR ya. Nah, drama ini berkisah tentang seorang perempuan yang bernama Sim Woo-ju, di mana dia di sini memiliki seorang sahabat yang bernama Yoon Jun. Jadi mereka berdua itu saling mendukung gitu. Nah, nantinya Sim Woo-ju itu bakal berhubungan dengan seorang laki-laki yang bernama Han Dong-jin, di mana pada waktu mereka makan nih, mereka tidak sengaja bertemu dengan laki-laki itu di sana. Nah, di sana Sim Woo-ju dan juga Yoon Jun itu bertaruh karena menurut Woo-ju besok itu bakal hujan, tapi Yoon Jun tidak percaya. Kita lihat ya. By the way, Sim Woo-ju dan juga Han Dong-jin tidak sadar satu sama lain bahwa mulai dari sana takdir mereka akan segera dipertemukan. 알람 안 울렸잖아. Nah, Sim Woo-ju memiliki seorang kakak yang bernama Sim Hye-song, di mana kakaknya ini juga seorang yang bekerja di tempat bidang keuangan gitu. Dia juga punya seorang adik yang bernama Sim Ji-gu yang masih berjuang keras untuk lulus CPNS kalau misalkan di negara kita ya, pokoknya ujian negara gitulah. Dan yang membuat menjadi pertanyaan di sini adalah foto keluarga mereka, wajah ayahnya itu langsung di-blur ataupun ditutupin sama mereka. Kira-kira kenapa ya? 싱가포르 전시에 문제가 생겼어요. Dan ternyata si Han Dong-jin ini adalah seorang CEO perusahaan seni. Dan ternyata dia lagi mendapatkan masalah tuh tentang dana di perusahaannya dia. Kalau kalian masih ingat tentang taruhan Sim Woo-ju dan juga temennya Yoon Jun bahwa besok harinya bakal hujan, ternyata tebakan Woo-ju itu benar-benar terjadi. Besoknya hujan turun. Dan di saat yang bersamaan dia teringat tentang masa lalunya di mana ternyata ayahnya itu membawa selingkuhan ayahnya dan meninggalkan mereka bersama ibu mereka. So udah terjawab kenapa foto ayahnya itu ditutup sama mereka wajahnya, karena mungkin masih sakit hati karena ayah mereka pergi dengan selingkuhannya. Kemudian dua orang ini nantinya bakal berhubungan dengan kehidupannya Han Dong-jin. Nah, dan bisa jadi salah satu di antara mereka ini adalah musuhnya Han Dong-jin atau mungkin bisa jadi keduanya. Nah, di sini itu pembicaraan mereka terkait dengan Han Dong-jin yang perusahaan itu lagi butuh duit banget, tapi ternyata si bosnya ini, dia kayak sengaja gitu mau menjatuhkan Han Dong-jin. Itulah yang Mimin tangkap dari pembicaraan mereka berdua. Karena ini masih episode awal, itu masih spekulasi, kita lihat nanti di episode-episode selanjutnya. Kemudian Sim Woo-ju itu pergi ke sebuah rumah duka gitu. Nah, ternyata pada hari itu ayahnya udah meninggal dan dia pergi ngelayat pada hari itu. Dan dia berpakaian nyentrik banget sehingga ngebuat orang-orang di sana tuh kayak heran kenapa dia kostumnya berbeda dengan orang-orang ngelayat seperti biasa. Dan setelah bertahun-tahun lamanya, di saat itulah dia akhirnya bertemu lagi dengan selingkuhan ayahnya yang gak kenal siapa orang yang ada di depannya dia. Ternyata setelah itu, Sim Woo-ju langsung memperkenalkan dirinya agar si selingkuhan ayahnya itu ingat siapa dan dengan siapa dia berbicara. Dan ternyata si selingkuhan ayahnya itu benar-benar tahu kalau ayahnya si Sim Woo-ju ini memang memiliki seorang istri, tapi dia memang sengaja merebut ayahnya Sim Woo-ju dari mereka. Bahkan dia berpura-pura polos dan berpura-pura sedih. Seolah dialah yang paling tersakiti dan pamer di depannya Sim Woo-ju ketika dia berhasil mendapatkan ayahnya Sim Woo-ju. Benar-benar full hardcore, nggak ada akhlak tuh orang. 엄마한테 빌려간 그 1,000만 원 이혼했다고 입 싹 닦으셨죠? 그것도 그놈의 배려였는지. Nah, pada acara pemakaman itu ternyata Sim Woo-ju juga bertemu dengan tante-tantenya dan juga omnya yang merupakan ya kakak ataupun adik ayahnya dia. Dan di sana Sim Woo-ju langsung nyindir mereka semua. Ternyata salah satu tantenya minjam uang ke orang tuanya, ke ibunya, dan sampai sekarang belum dikembaliin. Dan langsung savage banget, mereka semua langsung terdiam.
전화 드리겠다고 오늘은 돌아가시라네요. 죄송. Sementara itu Han Dongjin yang masih kesana kemari untuk mencari dana untuk pamerannya dia karena perusahaannya kan sedang kekurangan dana gitu. Dan dia ternyata pergi ke tempat perusahaan kakaknya Shim Woo-ju itu bekerja. Tapi ternyata CEO mereka enggak mau bertemu dengan Han Dongjin karena dia ingin meminjamkan duit. Terus dia ninggalin kartu namanya ke kakaknya Shim Woo-ju. 부탁이니까 그만 가라. 장지는 따로 연락할 거야. Balik lagi ke tempatnya Shim Woo-ju. Nah, di sini dia udah disuruh pulang tuh sama pelakor itu. Tapi dia gak mau karena dia pengen tetap di sana dan dia pengen memberikan pelajaran sama si ibu pelakor. Dan dia pun langsung memberikan pernyataan dengan nada yang cukup kuat di ruangan itu dan mengatakan bahwa si ibu pelakor itu adalah simpanan ayahnya dia. Dan si ibu pelakor langsung malu dong dan hampir aja nampar si Shim Woo-ju. Tapi nggak jadi karena semua orang lagi banyak di sana dan juga menyaksikan perbuatan dari si ibu pelakor. Sambil berusaha menahan emosinya, si ibu pelakor mempersilahkan Shim Woo-ju untuk menghabiskan makanannya dan dia pun langsung pergi dari sana. Hahaha. 아니 진짜 그 여자가 연희 동생을 팔았대요? 고모 오빠가 Nah, ketika di toilet, Shim Woo-ju mendengarkan perkataan dari tante-tantenya yang bilang bahwa rumah mereka ternyata bakal dijual nih sama si ibu pelakor. Terus dia langsung memastikan dan menemui tantenya dan menanyakan apakah yang dia dengar itu benar. Terus tantenya bilang ya udah tanyain aja sendiri karena tantenya nggak mau mengatakan langsung kepada Shim Woo-ju. 어? 정말 아무것도 모르나 보네. 그럼 진심으로 죽은 네 Setelah itu Shim Woo-ju seperti diejek nih sama si ibu pelakor dan bilang, lah masa lo nggak tahu apa-apa gitu kan. Dan Shim Woo-ju memohon kepada si ibu pelakor untuk jangan menjual rumah mereka karena rumah itu adalah punya mereka. Tapi si ibu pelakor udah ya nggak bisa lagi karena dia udah memang menyerahkan rumah itu kepada orang yang ternyata saat ini datang ke rumahnya Shim Woo-ju untuk menyuruh mereka mengosongkan rumah tersebut dong. Shim Woo-ju bilang bahwa rumah itu adalah rumah mereka, tapi ternyata rumah itu atas nama ayahnya. Sehingga kalau misalkan ayahnya udah meninggal, itu jadi hak dari si ibu pelakor ini. Kok bisa? Emang gitu ya? Karena dia menganggap bahwa dialah istri sahnya sekarang, jadi itu adalah haknya dia. By the way, ternyata Dongjin itu berteman dengan si cowok ini yang bernama Kang Gun. Jadi mereka berdua itu adalah CEO dan juga wakil CEO. Dan di sini sih terlihat mereka berdua itu cukup akrab. Cuma nggak tahu ya nanti gimana hubungan di antara mereka berdua. Apakah dia bakal berkhianat kepada Dongjin nantinya atau bakal tetap menjadi teman baiknya dan juga rekan kerjanya. Kita lihat nanti. 봤어요. 자주 못 봤어도 Dan yang cukup membagongkan adalah Dongjin adalah anak dari si ibu pelakor. Wadaw, tapi kayaknya memang nggak satu ayah sama Shim Woo-ju. Mungkin dia itu adalah anak si ibu ini sebelum menikah dengan ayahnya Shim Woo-ju. Dan kayaknya Dongjin ini pun nggak akrab dengan ayah tirinya maupun dengan ibunya. Sementara itu Shim Woo-ju dijemput sama temannya si Yunjun karena dia khawatir nih dengan keadaan Shim Woo-ju yang ternyata ketika dia bertemu Shim Woo-ju ini langsung terduduk dan juga menangis terseduh-seduh. Kayaknya dia udah nggak tahan banget nih menahan kesedihannya sedari tadi. Ditambah lagi rumah mereka itu harus dijual. Seperti yang bilang tadi bahwa Han Dongjin ini enggak dekat sama sekali sama emaknya maupun ayah tirinya. Nah, di sini emaknya tahu kalau Dongjin ini ternyata membutuhkan dana besar untuk menutupi ya perusahaannya dia dan ternyata emaknya bakal memberikan dana hasil jual rumahnya Shim Woo-ju itu kepada Han Dongjin. Wah, bakal rumit nih masalahnya. Nah, di sini emaknya bilang bahwa dia nggak nyuri uang itu karena dia ngerasa bahwa rumah itu punya dia dan juga uang itu hak miliknya dia. Dan Dongjin pun ya udahlah terpaksa menerima uang itu. Terus keesokan harinya Shim Woo-ju dibantu sama Yunjun dan juga kakak sama adiknya mereka beberes rumah dan mereka pun harus segera bersiap-siap meninggalkan rumah tersebut karena cuma diberi waktu 1 minggu sama si ibu pelakor agar mereka bisa segera mengosongkan rumah tersebut. Wah, kasihan banget ya dan mereka pun harus mencari tempat tinggal yang baru karena walaupun mereka udah 20 tahun tinggal di sana, tapi mereka harus segera meninggalkan dan juga mengosongkan rumah tersebut.
아니, 빈 전시장 하루 이틀 보는 것도 아니고. Terus si Dongjin karena dia punya duit nih kan dari emaknya nih, dananya lumayan gede, akhirnya dia langsung mencari-cari tempat untuk dijadikan tempat pameran untuk perusahaannya dia. Dan dia pun bakal mencari deal-dealan dengan pemilik gedung tersebut. Wah, langsung gercep banget dia ya mencari tempat untuk melaksanakan pameran perusahaannya dia. Nah, ternyata rencana si Dongjin ini tidak disetujuin sama temannya dia ataupun wakil CEO mereka yang bernama Kang Gun. Dia bilang itu terlalu terburu-buru dan juga mereka bisa memanfaatkan dana itu untuk hal yang lainnya. Tapi Dongjin dan juga rekan-rekan kerja yang lainnya sudah membuat rencana dengan matang sehingga ya mereka nggak mau kalau rencana itu digagalkan hanya karena statement dari si Kang Gun. Terus Kang Gun penasaran dari mana emaknya Dongjin mendapatkan uang tersebut. Terus Dongjin bilang ya dia mau nyuri ataupun kagak, dia bakal tetap mengambil uang tersebut dari emaknya dia. Wadaw. 이쪽으로 오셔주세요. 안녕하세요. Di sisi lain, seperti biasa, kakaknya Shim Woo-ju itu, Shim Hye-sung bekerja seperti biasa. Nah, kemudian tiba-tiba aja dia datangin nih sama salah satu pelanggan yang ternyata adalah istri dari pacarnya dia. Dan terjadilah hal seperti ini dong. Dia dituduh berselingkuh dengan suami si ibu ini. Nah, Shim Hye-sung ngerasa bahwa dia nggak tahu kalau si cowok itu udah punya istri. Nah, tapi si ibu ini mengaku bahwa dia udah tinggal lama banget sama si cowok itu dan dia yang membiayai hidup si cowok itu. Nah, jadi di sini Shim Hye-sung tuh kayak dibohongin sama tuh cowok, bilang kalau dia lagi single, tapi ternyata udah punya cewek ataupun udah punya istri. Wah, kemudian Shim Woo-ju itu langsung datang ke sana setelah dikabarin sama teman-teman kakaknya. Dan dia pun di sana langsung membela kakaknya di depan istri dari pacar kakaknya itu. Shim Woo-ju bilang kalau memang kayaknya kakaknya Shim Hye-sung itu nggak tahu tentang permasalahan itu dan dia pun memang pasti dibohongin sama suami dari si ibu itu. Dan dia pun peringatkan kakaknya dan menanyakan kenapa sih kakaknya selalu sial banget gitu ketika mendapatkan cowok ataupun pacar. Padahal udah rencana mau nikah kan, tapi ternyata zong parah. Haduh. Terus nih, ternyata Shim Woo-ju itu nggak bekerja lagi sama temannya si Yunjun di apotek, tapi dia malah bekerja di tempat Han Dongjin sebagai seorang pekerja paruh waktu dong, ataupun kayak kontrak gitu 3 bulan. Mungkin ini di Indonesia kayak BHL atau pekerja kontrak gitu. Dan ternyata dia udah bekerja di sana selama kurang lebih 1 minggu. Dan walaupun seorang yang baru dan sering disuruh-suruh sama orang-orang di sana, ternyata dia enggak disukai nih sama temannya si Han Dongjin. Terus Dongjin bilang, ya Shim Woo-ju itu cuma bekerja paruh waktu aja sekitar 3 bulan dan dia berjanji tidak akan memperpanjang kontraknya Shim Woo-ju. Dan temannya pun langsung seneng mendengar pendapat Dongjin tersebut. Walaupun baru bekerja 1 minggu, dia udah punya musuh tuh Shim Woo-ju di sana sama si cewek yang satu ini. Wah, baru juga bekerja udah ada musuh dia kan. Ada-ada aja Shim Woo-ju ini emang. Karena pesanan dia nggak dibelikan sama Shim Woo-ju, cewek itu jadi kayak bete dan juga merengut ke arah Shim Woo-ju. Tapi Woo-ju nggak peduli sama dia sama sekali. Terus kakaknya Shim Woo-ju itu ditemenin sama Yunjun lagi galau banget dan dia pun ngajak Yunjun ini untuk karaoke gitu dan dia pun langsung nyanyi lagu-lagu galau sehingga si Yunjun ini kayak aduh stres banget di gue gitu kan dan dia pun berusaha nih untuk menghubungin Shim Woo-ju kan untuk membantu dia menanggapi kakaknya tapi ternyata Woo-ju ini nggak ngangkat-ngangkat teleponnya si Yunjun. Sabar ya, jadi emang harus ya hari itu bakal ngejagain kakaknya Shim Woo-ju. Karena Shim Woo-ju pada hari itu memiliki sebuah misi untuk mengikuti kemanapun Han Dongjin pergi. Ternyata dia bekerja pun sebagai paruh waktu di tempat Han Dongjin itu bekerja. Dia udah rencanakan semuanya yang dia dapatkan alamat Dongjin itu dari tantenya dia. Dia udah sengaja merencanakan untuk membalas dendam kayaknya ke Han Dongjin atas apa yang sudah diperbuat oleh ibu Han Dongjin kepada keluarganya dia. Wah, sampai-sampai dia juga mengikuti Han Dongjin pergi ke apartemennya dia dong. Dan disinilah si Woo-ju itu mencari-cari nomor apartemen dari Han Dongjin dan dia pun mendapatkannya dari ya surat-surat yang diambil di pos surat dari apartemen-apartemen itu sih. Dan ketika dia lagi meriksa surat-surat itu tuh, ternyata tanpa dia sadarin bahwa
si Han Dongjin itu udah ada di belakangnya dia dong. Tapi ya Mimin kira dia bakal kaget kan, tapi ternyata Wooju itu nggak kaget dan dia pun kayaknya seolah-olah udah tahu kalau Dongjin itu ada di sana. Nah, kira-kira apakah Dongjin bakal tahu tujuan dari Han Wooju ini? Apakah Shim Wooju juga bakal jujur kepada Dongjin tentang tujuan dia masuk ke perusahaannya, bahwa orang tuanya Dongjin ini udah merebut harta mereka? Kita lihat bagaimana kelanjutan kisahnya di episode 2. Thank you for watching guys, see you next video, bye bye.